Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Please dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadil ladzi tanhal bil qad wa tanqarij bil qurab wa tuqda bil awaij wa tunal bir raqab wastul hawatim wa yustaskal gamam jil karimi wa ala ali wa sabbihi fi kulli lambatin wa nafasin bi kulli ma'lumilaka amma ba'd. Nyamona cinta cerita indah namun tidak arti, tapi masih ada di atasnya cinta kasih. Kalau orang mencinta cinta karena wajah, kalau nak kenami petir ilami cintanya. Cinta karena harta, kalau bangkrut nih. Cinta karena postur tubuh, kalau bengkak nih. Tapi cinta yang kita inginkan di atasnya kasih. Kasih. Kalau kasih tak pilih kasih, semua dikasih. Yang menyembah Allah, yang tidak menyembah Allah, semua dikasih. Semua dikasih. Memangnya kalau kita mau kasih tolong orang, ditanya kita dulu agama apa kok? Orang jatuh di kok agama apa kok? Ambek mi, bantu mi, tak pilih kasih. Oke? Bilang saja. Oke. Ustaz memang. Sayang, aku tahu. Sayang, lama-lama jatuh kayak ini. Untuk ada di Pak Galana. Sendiri tidak ada Pak Galana, jatuh mah dari tadi. Kalau saya ceramah sama anak-anak, gue banget gitu. Gue suka sekali. Kenapa? Kalau anak-anak dihadapi, pasti mereka mau. Karena kenapa? Nak kira penceramah anak teman tonji. Pas sama-sama dah tuluk no. Please deh. Sayang itu lebih hebat. Karena sayang itu luar biasa. Kenapa ada nenek-nenek baku pegang-pegang menyeberang? Kenapa nih? Karena sayang. Sayang itu bukan mi kasih, bukan mi cinta. Antara guru dan murid itu sudah sayang di situ. Jangan kimarana. Karena acara seperti ini adalah membuktikan cinta kita kepada Nabi. Buktikanlah kau cinta. Oh, kalau menyanyi tadi kalah aja saya, karena saya pernah membuat lagu. Nanti sebentar sih, di ujung-ujung ceramah baru menyanyi satu album nah. Apalagi acara ini langsung diliput oleh Restu Musik. Gunakanlah kaset yang asli, original, jangan kaset bajakan.
Tanjak bajagan kok itu. Makasih kok kita. Kalau jatuh ketok tidak ji. Kada kaji. Nggak apa-apa ji. Jamaah. Nigi mapuji dari penggala ta'ala si tengah-tengah napa puji ngeli suleri alena. Sukalah Allah, Allah akan menyukaimu. Dekatlah kepada Allah, jangan takut kepada Allah. Allah itu suka sama kita. Makanya please deh, gambarkan Allah itu sayang kepada kita. Nah sayang ki Allah, nah sayang ki tidak ji. Maafkan aku bunga-bunga, aku menginjakmu. Begini ji lagi jamaah. Gambarkan Allah sayang kepada kita, jangan gambarkan Allah murka kepada kita. Seseorang yang menggambarkan Allah dekat dengannya, yakin akan dekat. Kata Allah, jikalau kau berbaik sangka kepada aku berada pada prasangka baikmu. Tapi kalau kau berprasangka buruk kepada aku, maka aku berada pada posisi seperti itu. Makanya nah sayang ke Tuhan, nah sayang ke Tuhan, nah suka ke Tuhan, nah sayang ke, jangan digambarkan itu Tuhan marah Tuhan, marah Tuhan. Jadi berpikir anak-anak kecil kak kor-koruan na Tuhan. Nah puji nama cek cai. Gambarkan Allah baik. Oke? Kul huwallahu. Katakan Allah itu Esa. Boleh juga. Satu itu gimana ya? Tunggu dulu, saya ambil pulpenku ya. Satu itu ibarat satu pulpen. Satu belum tentu Esa, tapi Esa itu satu. Maksud lo? Kalau satu terdiri dari beberapa bahagian. Karena ini yang saya hadapi adalah anak-anak sekolah, berarti pemikirannya sudah gimana gitu. Satu patutuna, satu dibawanya, satu tintana, ada tong besina, ada tong plastik. Kadang-kala ada pulpen, ada perna. Kalau saya pulpenku pulpen 1000 ji. Kenapa? Kalau rusak tidak kupusing. Kan 1000 ji. Kalau hilang tidak kucari. Kan 1000 ji. Kalau pulpen mahal sakitnya hati. Ingat, satu terdiri dari beberapa bahagian. Tapi Esa tak bisa dibilang. Tidak bisa dibagi karena dia adalah Tapi ingat ya, I'm sorry everybody. Tidak boleh pinjam pulpen. Pinjam ada pulpen maka menulis baru deh satu bab na tulis. Habis tintana. Tidak boleh dipinjam pulpen. Diminta pinjam kadulah HP ini, pinjam, belilah kayak baru HP dan habisi pulsa orang. Pinjam dulu motor tae, siapa kau pinjam motor? Kau habisi bensinnya itu? 2 kali putaran ji, bolak balik, pari-pari pinrang. Anak-anak. Jadikan Allah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, kepada Allah lah kita menyembah, kepada Allah lah kita minta tolong. Bagus ini tawa mau ujian, tapi saya heran ya, ini kayak sekolah pesantren sudah pakai kudu, jilbab semua, baru MC-nya berbahasa Arab.
Yang hebat ini guruna. Kenapa kau begitu kau dong? Kalau pintar ki murid kah, siapa dulu dong mamakna. Tapi kalau dong muridnya tolong mentongi guruna. Nggak pernah tahu kau dong baik itu guru. Nah, tidak gampang itu jadi guru. Guru itu luar biasa, mengadakan dulu persiapan mengajar. Buat dulu SP. Dan tahu memang karena bukan ku guru. Siapkan dulu apa yang mau diajarkan besok. Apalagi kalau mau mediano diperiksa sama pengawas, tidak tidur itu. Apalagi bendahara komite, bendahara bos, mulai dari dapur nasusu itu kotansi sampai ruang tamu. Ada bendahara di sini. Yang mana yo? Tapi saya yakin ciri-ciri guru-guru sini, guru-guru bahagia semua. Kalau guru mengaji itu rata-rata kurus. Nah sabak gola bisa kaluku darengi. Tapi di sini alhamdulillah. Jamaah. Belum pi kurasa masuk ceramahku. Kapan pi? Besok pi. Jamaah. Mapuji kilo dari pengalat ta'ala. Kul huwallahu Allahu samad. Tidak jiku jatuh Pak Galas dia. Lam yalid walam, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena ada orang to na bantu orang karena anaknya yan, bapaknya yan. Ikhlas gitu loh. Ikhlas. Bayangkan guru-guru teh ikhlasnya mengajar. Adakah murid datang kembali ke sekolah setelah muridnya sudah mencapai cita-citanya? Enggak ada. Oh ada Ji. Oh ada Ji. Datang di sini. Sekian datang tidak ada guruna. Kenapa pensiun nih? 6 tahun 7 tahun baru kau dapat cita-citamu. Kalau kau mau jadi dokter, siapa mau jadi dokter? Alhamdulillah, insya Allah, amin ya rabbal. Kalau jadi dokter nanti datang di sini, cari guruna, tidak ada guruna. Kenapa? Karena guruna ada di rumah sakit. Sungguh terlalu. Tidak, guru-gurunya di sini sehat-sehat semua. Karena dekat banget sama muridnya. Tapi ingat anak-anak mau ke ranking. Bacalah ini ya kalau mau juara. Kalau mau ujian baca ini. Bacalah buku. Apa yang mau baca? Sekarang kita lanjut. Karena boleh masuk ini. Syukurlah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Bersyukur padamu ya Allah. Syukur nikmat. Syukur itu memfungsikan apa yang Allah berikan kepada kita. Ada syukur di sini? Oh, 2 guru. 2 guru namanya Pak Syukur. Bersyukurlah dan fungsikan Pak Syukur pada fungsinya. Astagfirullahaladzim. Nggak marah jadi Pak Syukur. Yang mana ya Pak Syukur? Alhamdulillah. Nikmat yang terbesar apabila kita sudah pandai mensyukuri nikmat. Tidak usah suka mengeluh, karena tidak ada manusia tidak ada masalahnya. Orang kaya ada masalahnya, orang miskin jelas nih. Orang cantik ada masalah, orang jelek tantu nih. Yang tinggi tak butuh, yang pendek tidak kelihatan.
Bisa tinggi ya, naik di batua jamaah. Makanya maulid itu disimbolkan dengan telur. Kenapa telur? Karena telur mudah pecah. Enggak je. Mudah pecah. Ingat, beginilah ibaratnya dunia. Maka raihlah dunia ini dengan satu pat kodo. La ilaha. Kalau engkau mau raih dunia, raihlah dengan akhirat. Kalau mau kau tangkap ayam, jangan tangkap anaknya, tapi induknya kau tangkap. Kalau sama induknya kau tangkap, ikut tonya anaknya. Tapi kalau anaknya kau tangkap, tutup induknya. Sama dunia ini. Oh kalaki, oh kalaki. Cocok itu kalaki di sini. Oh udah ngerti ya. Oh anak-anak. Oh jamaah. Mau raih dunia? Raihlah dengan akhirat. Gini ya. Kita memang tidak punya sayap, tapi kita bisa terbang. Naik pesawat. Kita memang tidak punya insan untuk hidup di dasar laut, tapi kita punya pesawat atau kapal, apa namanya? Kapal selam. Jamaah. Kita memang bukan seperti jin yang bisa tahu keadaan di luar negeri, tapi saya tadi sudah keliling kemana-mana. Karena saya tadi nonton ke televisi. Dilihat semua. Dulu ya Allah ya Rabb, jauh banget perjalanan, tapi dengan adanya teknologi dan informasi, semua jadi mudah. Betul. Makanya raihlah dengan ilmu. Mau tahu? Ketika Nabi Sulaiman diminta untuk memilih ilmu, harta, jabatan, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Kenapa ilmu? Dengan ilmu jabatan datang, dan dengan ilmu dan jabatan harta pun datang. Kalau ilmu, alhamdulillah semua diraih. Kenapa orang jaga sama tentara dikawal? Karena ilmu. Tapi kalau harta, kita yang jagai. Betul tidak? Tidak ada berita di TV seorang kehilangan ilmunya. Tidak. Berita selanjutnya, seorang lagi dibobol sama pencuri, diambil barang-barangnya. Seorang profesor diambil ilmunya. Tidak ada. Dengan ilmu hebat itu. Jabatan tanpa ilmu salah hitung, salah kerja. Betul tidak? Dengan ilmu. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan semua di sini menjadi orang-orang yang berhasil. Minimal menjadi pemimpin untuk rumah tangga. Kalau RT rugi tenaga, kalau RW rugi waktu, tapi kalau lurah lumayan racina. Jamaah, syukurlah atas segala nikmat. Mau bersyukur? Lihat orang di bawah tak, masih banyak orang menderita. Masih banyak orang menderita dibanding kita. Kita ini alhamdulillah pergi sekolah naik motor. Ada orang kodon tidak bisa naik motor. Tidak motor nah. Naik PT naik ojek. Baik kalau ada jiwa naik ojek. Itu anak-anak ketara sekali tuh kalau orang pacaran. Macam-macam. Kentar dari boncengannya. Kalau ada orang dibonceng setengah lingkaran, suami istri. Kalau lingkaran begini, lingkaran penuh, orang pacaran. Pegang kok deh, nanti jatuh ke. Baru sengaja cari polisi tidur.
Tapi kalau ada orang dibonceng motor karena pegang, berarti bapak anak bonceng. Tapi kalau ada orang dibonceng heling anak pegang, berarti tukang ojek bonceng. Baiklah, kita mulai deh. Masih lama ini ceramah aku. Sampai sore. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad salatullah ala toha ala yasin habibillah. Mulai sekarang setiap sudah maghrib baca yasin. Atur wae. Dulu kita bisa ranking 1, ranking itu gimana ya? Pengaturan. Atur schedule jadwal. Main Facebook terus. Mulai pagi sampai pagi. Sekali bawakan bantal ke warnet. Suruh bermalam di situ. Apalagi kalau main poker ki, ada yang suka main poker di sini? Jangan. Poker itu dosa. Kalaki. Jangan gimana nak? Oh jamaah. Di mana yasin? Kalau baca surah yasin, kalau ada hajatmu, begini caranya. Saya ajarkan doanya. Baik itu kalau selain juga dibacakan doa sama Pak Ustaz, you juga berdoa. Gaul kan? Sudah maju gini masih ke belakang. Yasinnya diulangi 7 kali. Yasinnya ayat pertamanya. Kalau diulangi 7 kali dia sampai sore itu. Yasin, sama-sama. Yasin. 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 7 kali diulangi nak. Sudah min. Di rumah pi. Mau betul nak ulangi 7 kali. Yasinnya diulangi 7 kali. Sambil seakan-akan kita mengetuk pintu langit. Hah? Yasin. Tidak ada yang tahu artinya Yasin, tapi sebagian ahli tafsir bahwa Yasin itu adalah Nabi Muhammad. Ala yasin habibillah ala toha rasulillah. Jamaah sama itu caleg-caleg kalau mau masuk anggota caleg nak baca ayatul kursi. Sekali nak dapat kursi ya nak lupa ayatnya. Mana janji manismu ada tahun di sini kuliah asal ketahui nak pukul temannya. Saya khawatir kalau selesai cara banyak balik tangi macam lelai kasih itu karena kita itu namanya sengsara iuyan nikmat. Sepertinya ini ceramah sampai sore ini kalau begini enggak apa-apa jadi tidak basi itu songkol kan. Saya kembali deh. Enak tuh aku rasa tak kalah jatuh di baru terasa. Jamaah wasyamsu tajri mustaqarrullaha zalika taqdirul aziz. Ulangi nanti kalau hari Jumat dibaca begitu ya. Yasinnya diulangi 7,
Zalika takdirul azim dibaca 14 kali. Itu. Nanti kalian mau dikasih satu orang 100.000. Itu gembira anak. Kalau uang banyak gembira anak, yeay. Dibaca 14 kali. Sama itu kalau ada soal. Woi, kau kira soal 10 nomor itu banyak? Itu sedikit bari you. Tapi guru 10 nomor. Berapa siswa dalam satu kelas? Kali itu 10 kali 36. 360 guru nu naparesa. Kau 10 jino kerja. Korena. Itu guru kodong kadang-kala tidak ada tidurnya kalau malam. Banyak sekali baju nama setrika. Tidak, banyak persiapan. Rapat mi kodong, persiapan mi, bikin kisi-kisi soal, bikin mi soal, nak kerja na soal kan, nak perisa soal kan, nak kasih masuk lagi di rapat kan, menuntut kisah orang tua murid kan. Setengah mati itu jadi guru. Saya merasakannya. Makanya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Aplaus dulu untuk guru-guru kita. Tidak boleh diduduki motorna guru. Tidak boleh. Semua yang duduki guru tidak boleh kita duduki. Jadi kursinya guru tidak boleh duduk. Tidak boleh. Tidak berberkah ilmu. Mulai sekarang jangan duduki kursinya guru, jangan duduki motornya guru, apalagi gurumu kau duduki. Jangan lalu kok. Tidak boleh seorang murid lebih besar suaranya daripada suaranya gurunya. Ina, pembantu kan. Ina, iya Pak. Kalau mau bertanya, mohon izin dulu. Bisa saya bertanya? Setiap ketemu guru, cium tangannya. Tidak boleh tidak. Cium tangannya. Assalamualaikum Pak. Tidak boleh melewati guru. Apalagi lomba balapan sama guru. Pak, ayo Pak. Jamaah. Zalika takdirul azizul alim laukikroh. Minta di situ. Bayangkan atas apa yang Allah berikan kepada kita. Zalika takdirul azizul alim, demikian yang telah diatur oleh Allah. Kemudian ayat 58. Pintar ini anak semua di sini. Tunggu mi, ngapa mi? Nah tahu mi mami. Ini kan na bocor mi soal kan. Ayat 58. Salam. Pemirsa yang ada di rumah, ternyata sekolah ini sudah hafal surah Yasin. Berapa ayatnya surah Yasin? Ya, Bu, ini anak. Aduh. Surah keberapa itu surah Yasin? 30? Kita udah tahu. Ini pertanyaan yang tidak pernah diduga-duga. Siapa pemain bola yang paling jago? Ya, Cristiano Ronaldo. Siapa artis paling seksi? Siapa ustaz paling gaul? Itu, waduh, jangan kuper ya. Eksis. Jangan lebay. Jamaah, pada saat kita baca salamun qaulan mir rabbir rahim, semoga kita diselamatkan. Perbanyak doa sayang. Kalau memang Allah menakdirkan Anda tidak lulus, tunggu dulu, perbaiki. Kalau memang Anda tidak diluluskan dalam takdir,
Tapi kalau kita baca doa baik-baik sama guru, sama orang tua, Allah tetap tidak meluluskan kamu, tapi dipindahkan di dalam mimpi. Mimpi tidak lulus kak, berarti lulus ke itu karena ditakdirkan ke tidak lulus, dipindahkan di mimpi. Gitu. Jadi gimana ya? Jamaah, ternyata surah kabar itu banyak gunanya. Selain bisa dibaca, bisa diduduki, bisa ditutuki, patutup pasoti. Halo jamaah, belum masuk ceramah aku ini, belum. Yang terakhir dari surah Yasin, apa yang pertama tadi diulangi? Yasinnya berapa kali? Zalika takdirul azizil alim, salamun qaulam mir rabbir rahim, 16 kali. Sambil baca salamun qaulam mir rabbir rahim, bayangkan dirimu, bayangkan keluargamu, bayangkan hartamu, bayangkan jabatanmu, bayangkan semua. Salamun qaulam mir rabbir. Karena itu salamun qaulam mir rabbir rahim nanti kita akan dengarkan pada saat kita masuk dalam surga. Kemudian ayat yang keempat, di sini mungkin minta ya. Mintalah di situ. Yang mana tuh? Ayat 81. Awalaysal ladzi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala ayyahluka bala. Di situ balanya berhenti. Stop dulu. Di balanya. Bala artinya betul. Bala. Betul. Bukankah Allah mampu menciptakan bumi dan langit, dan Allah mampu menciptakan yang serupa dengan itu? Maka dijawab di dalam Al-Quran, bala, betul. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah mau. Saya yakin nanti di sini ada yang akan menjadi bupati, apalagi istri bupati. Kalau kawin sama bupati. Ada nanti sini jadi caleg, utamanya caleg-lege. Jamaah, pada saat kita baca itu diulangi 4 kali, awalaisa sampai bala, awalaisa sampai bala, awalaisa sampai kali, sambil kita pada saat bala bayangkan kelulusan. Baiklah jamaah, apa artinya maulid? Maulid artinya kelahiran. Maulid artinya Nabi memaulidkan diri beliau setiap hari Senin. Nabi puasa setiap Senin dan Kamis. Nabi ditanya, kenapa puasa Senin? Karena hari Senin hari kelahiranku. Kenapa Kamis? Karena hari Kamis diterima amal ibadah pada hari Kamis. Anak-anak, hari Senin Nabi puasa karena hari lahirnya. Jadi sebaiknya kalau hultaki, kalau kita ulang tahun maksudnya, kalau kita ulang tahun disunatkan puasa. Baru ditahu. Makanya kalau ulang tahun puasa di situ. Nanti malam korayakan, dan jangan lupa undang saya. Mau namu. Jadi gitu. Siangnya kita kalau hari, saya alhamdulillah saya sudah merasakan ini 2 tahun ini saya puasakan, karena pas ke ulang tahunku pas bulan Ramadan. Jami sebuki ulang tahun deh, nanti banyak bawakan ke kado. Kenapa? Susah kau rasa buka susah tuh kau rasa bagi-bagi. Jamaah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad artinya yang memiliki sifat terpuji. Muhammad artinya Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena pada tahun itu ada tentara gajah. Seandainya ada tentara semut, tahun itu tahun semut. Tapi bukan tahun macan. Tahun apa? Persis
resmi saya. Tentara gajah yang mau menghancurkan Ka'bah. Tapi alhamdulillah datanglah burung ababil. Melemparkan batu yang terbakar dari tanah yang terbakar. Jadi batu-batu neraka Ka'bah itu dia. Faja'alahu bagaikan daun yang dimakan ulat. Loba-lobanya. Baiklah, kumulangi cara maku. Jadi tadi belum dimasuk, baru ekstranya. Kenapa itu toh Nabi Muhammad kodon toh masih dalam kandungan meninggal memi bapaknya, masih 4 bulan meninggal bapaknya, lalu umurnya Nabi 6 bulan meninggal mamanya. Tak balik 6 tahun. Berarti di sini bagus kisah sejarah Islamnya. 6 tahun meninggal lagi mamanya kesiap. Apa hikmah di balik itu? Supaya Nabi tidak ada dosanya sama orang tuanya. Ada dosanya Nabi sama bapaknya? Tidak ada, mati diluangi. Ada dosanya Nabi sama mamanya? Mati diluangi. Kita itu banyak dosa. Coba menonton sama mama, dua-dua kita menonton TV. Lain tahu menonton mama, lain tahu kita menonton gimana? Dosa kok itu saya mamamu. Baiklah mak, ambil mi remote kah. Sama-sama menonton Cinta Fitri. Jamaah. Oh jamaah. Ada 3 amal yang paling disukai oleh Allah. Catat. Banyak amal. Tapi hanya 3 amal yang paling disukai oleh Allah. Paling banget. Mau tahu? Setelah yang lewat ini. Belum nih. Yang pertama, salat tepat pada waktunya. Tepat waktu. Masuk semua yang tepat waktu bagus itu. Atur jadwal. Bangun tidur. Tidur lagi. Oi. Orang kutu itu. Pengarangnya saya sudah mati nih. Bangun tidur. Ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Ditawa. Siapa bangun tidur lagi? Nenek nanti jodohnya. Siapa yang tidur pagi menolak rezeki? Tidur siang mempercepat pertumbuhan. Cepat besar orang. Saya dulu waktu kecil jarang tidur siang. Kalau kepala sekolah rajin tidur siang. Siapa yang tidur sore? Kenapa? Yang tidur sore dikhawatirkan buntu otaknya. Jangan tidur sore. Sudah asar jangan. Di situ bagus orang menghafal. Tidak ada salat sunat sesudah asar karena di situ harus banyak kegiatan. Begitu pula sesudah subuh, di situ bagus menghafal. Ikan turun di matahari. Kalau sudah subuh masih segar pikiran. Kalau sore turun di matahari. Atur jadwalnya sayang. Kalau guru menerangkan jangan bicara, perhatikan. Penerangan guru tidak akan bisa terulang. Kalau guru menerangkan temanmu jangan melawan cerita, karena temanmu bisa diajak cerita di tempat lain. Bukunya bisa ditulis di tempat lain. Jangan menulis pada saat guru menerangkan. Sudah menerangkan baru menulis. Yang kau bisa tahu kau masukkan di catatanmu. Adik anak-anak toh semua tulisannya ditanya apa baca ini? Tidak tahu apa tulisanmu. Wah! Masa tulisanmu sendiri tenang kau?
Teman bisa diajak bicara di tempat lain, buku bisa ditulis di tempat lain, buku bisa dibaca di tempat lain, tapi guru bisa ke bawa ke rumahmu? Tak bisa. Jadi kalau menerangkan guru, jangan berbicara. Apa sih? Matikan handphone, silent key. Menerangkan tuh guru menelpon tuh, SMS tuh, chatting tuh. Nah buka ke Facebook nah, baru gurunya menerangkan. Maaf ya, perhatikan gurumu. Jamaah. Oh jamaah. Nabi Muhammad toh disimpan di kampung. Kenapa dibawa ke kampung? Karena akhlaknya orang kampung lebih hebat daripada orang kota. Jangan tersinggung dulu orang kota. Bayangkan, jangan dibayangkan, karena susah. Nabi kan di kota Mekah, lalu diambil oleh Alimatus Sa'diyah, dibawa kemana? Ke Bani Sa'adah, di atas gunung. Maksudnya dibawa ke kampung. Kenapa? Orang kampung baik-baik akhlaknya. Kalau orang kampung itu tabe-tabe. Orang kota nah injak baru. Kenapa Ki? Orang kampung itu deh sabarnya, apalagi orang gunung lembut. Hai. Kenapa orang gunung lembut? Karena suaranya ada pantulannya. Hai hai. Ada pantulan gunung. Kalau orang pantai dah baru ketemu sana kau. Kenapa? Karena dia harus besar suaranya. Karena ada suara ombak. Weh, saya guys. Sama Tom itu musik. Mata jadi anak bemben. Padahal lagu-lagu rock itu berasal dari barat. Karena barat itu daerah industri. Jadi suaranya juga begitu. Kalau orang Cina karena daerah rumpun bambu. Kalau orang India kabe kuci, kabe gam, karena daerah ular. Kabe kuci, kabe gam, kadang sedih, kadang senang. Kalau orang Arab tunta, tak tunta, tunta, tak tunta. Kenapa gitu modelnya? Karena langkah kaki nonta, tunta, tak tunta, tunta, tak tunta. Weh, kalau kita daerah Sindrili. Karena kita daerah ya nyiur melambai. Nah, ini lompatan mental kena macam kena keleo ya tapalokan ni kalau telok-telokan ni. Nah, apa dia kalau ketemu? Jamaah. Sama tong itu songkok. Songkona ustazka miring-miring sedikit orang mengaji, naik-naik sedikit songkona imam. Kalau begini pak boto, kalau begini pak inum balu, kalau begini pak luka manu. Pakai jilbab itu cantik. Pakai jilbab itu penghematan, tidak ada bonding. Kenapa? Karena pakai jilbab. Tidak ada pirang. Jamaah. Oh jamaah. Satu tadi amal yang paling disukai oleh Allah.
adalah salat tepat waktu. Anak-anak, salat tepat waktu kina? Nggak marah Jaki? Salat tepat waktu. Barang siapa yang terlambat salat, kenapa? Semua tanah ini yang dia injak melaknat dia. Asal masuk di waktu salat nih. Gelis aku belum pesang. Kok ya saya juga belum makan. Kok ya saya juga maka beda. Perasaan. Yang mau yang mana kau dulukan? Orang yang tidak salat. Kenapa? Siksaannya 15. Di dapat memang siksa 5 di dunia. 3 sebelum mati, 3 di kuburan, dan sesudahnya lebihnya. Tidak berberkah umurnya, tidak diterima doanya orang tidak salat, dicabut tanda kesalehan, maaf amal ibadahnya tidak sampai, segala ibadahnya tidak terpenuhi. Itulah orang yang tidak salat. Kalau mati nanti 3 nada apa? Mati kehausan, mati kelaparan, dan mati hina. Di kuburan diimpit tanah. Ini semua ini besar-besar, ini semua balik ini semua di sini. Haram sudah kalau dia tidak salat. Kalau SD mungkin masih belajar, tapi kalau SMA dah besar ini semua. Jamaah, diimpit tanah, digisiri, dibakar, lalu dililit ular sujah, lalu digigit kepalanya. Dibangkitkan kepalanya berkepala babi. Di neraka disiksa kepalanya. Semua kepala. Di dunia pusing kepalanya, di kuburan digigit kepalanya. Dibangkitkan kepala yang kepala babi. Di neraka dihancurkan kepalanya. Kenapa kepala? Kalau pencuri tangannya dipotong, tapi orang tidak salat kepalanya. Kenapa kepala? Karena kepala adalah inti manusia. Pernahkah kita melihat orang tidak ada kakinya? Pernahkah kau melihat lanjut deh. Salat. Kenapa kalau orang tidak salat kepalanya dihancurkan? Karena tidak pernah orang lihat hidup tanpa kepala. Pernah kita lihat peminta-minta tidak ada tangannya? Banyak. Pernah lihat peminta-minta tidak ada matanya? Tapi pernah kita melihat peminta-minta tidak ada kepalanya? Mintakan penampakan karena tidak ada kepalanya. Jamaah yang kedua, catat. Jangan-jangan nanti tidak ada sini catatannya. Karena sangat perhatian banget gitu. Yang kedua, amal yang paling disukai oleh Allah adalah birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Ada 3. Yang pertama, orang tua dari segi lahiriah, ibu bapak yang melahirkan kita. Ibu melahirkan, bapak juga melahirkan. Saya bilang, ibu melahirkan dengan susah payah, tapi bapak melahirkan dengan kenikmatan. Karena ibu mengandungnya di depan, tapi bapak mengandungnya di sini. Yang pertama mengandung janin itu adalah bapak, disimpan di sini, kemudian dipindahkan di mama. Mama lah yang membesarkannya di rahimnya. Makanya anaknya mama, anak itu bukan namanya mamanya di belakang, tapi namanya bapaknya. Makanya ingat,
Ibumu baru bapak. Karena ibu 3 kali sesa, bapak 1 kali sih. Waktu mengandung siapa sesa, ibu atau bapak? Ibu. Di sini sebenarnya sakit kalau orang hamil ya. Kalau kuliah sini terus, bukan di sini, sini. Saleting. Saya menonton ya salah cara hamil. Cinta Bella. Salah. Bukan di sini sakit. Di sini. Mau ditanya ibu-ibu yang sudah hamil ini, betul tidak Bu? Ya tahu ya. Jamaah. Yang kedua, waktu melahirkan, bapak sesatonya tapi merokok gitu. Bagaimana dokter sudah keluar? Ambil ke mama, bapak pas soro, bapak kenyang. Kenapa? Si sana mama, bapak yang makan. Ambil pak. Yes. Jamaah, maaf ya, jangan kimarana. Mama tuh waktu memelihara anak, dia gendong setiap saat. Bapak nagendong ji, tapi kalau kencing, kencing. Kalau bangun anak tengah malam, siapa yang bangun? Mama atau bapak? Mama yang bangun. Bangun nih bapak, tapi bangun kasih bangun mama. Bangun kok bangun anakmu. Buka album biru penuh debu dan kusa, ku pandangi semua gambar diri. Iya tawa. Kecil bersih belum ternoda. Langsung mirip na deh. Lama dulu. Sudah tia. Oh bunda. Tuh bunda tak? Bukan bapak? Oh bapak. Tidak ada. Oh bunda. Umi. Ada lagu nak? Apa? Tidak ada. Tuh Umi. Ada Umi di sini, itu di depannya. Sepertinya saya sudah mengatur konsep di sini. Semua konsep ada semua di sini. Ada Ibu Pertiwi? Adakah Bapak Pertiwi? Ada Ibu Kota? Ada Bapak Kota? Ada Indok Bepa? Bapak Bepa? Ada Ibu Jari? Mana bapaknya? Ada hari ibu, hari bapak, indah boting, apa boting? Ada Indomie, bapak mie, jamaah, oh jamaah. Itu kodong bapak satu aja lagunya. Ayah dengarkanlah. Oh mau aja didengar. Mau aja didengar. Ada itu lagunya dulu Aici di Mama di mana kau berada. Bisa lanjut? Jamaah. Orang tua yang pertama yang segi lahiriah ibu. Orang tua yang kedua dari segi
Siapa itu? Guru. Bapak guru, ibu guru adalah orang tua. Tidak ada mantan guru, tidak ada bekas guru. Guru adalah pelita hidupku. Guru luar biasa. Seandainya bisa dia keluarkan darahnya untuk kasih kau supaya kamu pintar, guru akan lakukan. Siang malam guru berpikir bagaimana supaya anakku lulus. Dibikinkan soal-soal, dibikinkan kisi-kisi, tapi kalian kadangkala abaikan. 1 tambah 1, bukan guru tidak tahu 1 tambah 1, cuma sekedar untuk menguji. 1 tambah 1 berapa nak? Itu loh guru masa tidak tahu. Nah tahu gitu, cuma nak uji kok. Jamaah, orang tua dari yang ketiga adalah orang tua dari segi jabatan. Itulah kepala sekolah. Dia adalah orang tuanya guru-guru. Karena you diperhatikan guru, guru diperhatikan kepala sekolah, kepala sekolah diperhatikan kepala dinas, kepala dinas diperhatikan menteri, menteri diperhatikan presiden, diperhatikan anggota dewan, anggota dewan diperhatikan rakyat, masa istrinya. Jamaah, baiklah saya lanjutkan. Yang ketiga, amal yang paling disukai oleh Allah adalah jihad fi sabilillah. Apa? Jihad fi sabilillah. Kalau kau mau coret namanya sekolahmu, lihat hasil ujianmu. Kalau kau mau rusak sejarah hidupmu, lihat ujianmu. Mau membanggakan sama anak cucunya, saya dulu sekolah di SMA 1 Pindrang dan tidak lulus. Wah, jelek nah. Apanya mau dibanggakan? Saya dulu nak, kan bangga kalau begitu. Saya dulu nak telah menjuarai. Saya dulu tidak lulus. Banggakan, berikan kebanggaan. Oke?